Oke, kita sudah berkumpul di sini, ada 15 orang. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya sayang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak ibu. Pemuliaan tanaman dan hewan, kita berjumpa lagi pada submateri yang ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita melakukan pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman dalam pembelajaran ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik karena sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Dari yang tadi itu apa saja nah cita-cita yang bisa disimpulkan? Reporter atau penyiar lagi? Pembawa acara. Sebagai petani. Apa tadi? Petani. Lagi? Peneliti dan ada lagi yaitu nih orang yang merekam ini, yang mendownloadnya, yang mengunggahnya sehingga ibu mengambil lagi sebagai apa itu sayang? Sebagai YouTuber. Nah itu dari kemarin ibu sudah mengingatkan. Jadi itu sekarang juga sebagai lahan pencarian baru atau salah satu lapangan pekerjaan yang sepertinya sepele, tetapi apabila ditekuni dengan sangat baik juga bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan pengamatan video, siswa dapat menyelidiki konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dengan benar dan kritis. Yang kedua, dengan berdiskusi tentang gambar pada slide PPT dan siswa dapat mengaitkan konsep pewarisan sifat dalam kelangsungan makhluk hidup dengan benar dan peduli lingkungan. Kemudian pada poin yang tujuan yang ketiga dan keempat yaitu menyajikan poster tentang pemuliaan tanaman dengan cara browsing dari internet. Kemudian nanti Ananda akan melakukan presentasi. Pewarisan sifat apa saja yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya? Kemarin apa saja? Warna kulit, bentuk rambut, terus cuping telinga, kelainan buta warna. Oke, buta warna. Satu lagi? Hemofilia. Oke. Inilah tadi yang sudah Ananda sebutkan. Jadi ada bentuk rambut, warna kulit, buta warna, hemofili, bentuk cuping telinga, dan bentuk dari rambut yang pada bagian dahi yang atas ya nak ya. Oke, sekarang kita bahas sama-sama deh. Nomor 1, jawabannya yang betul. Oke, betul. Jadi pemuliaan tanaman. Oke, skip. Nomor 2. Nomor 2? B. Betul. Nomor 3. Nomor 3 C. Ya, jadi yang sesuai dengan yang diharapkan ya. Nomor 4. Oke. Nomor 5. Nomor 5 D. Sejak beberapa abad lalu, peradaban selalu berkembang pesat di mana manusia dapat mengorganisir dan memastikan bahan pangan selalu tersedia. Dari pengamatan video tadi, silahkan buat pertanyaan dari hasil pengamatan video yang tadi. Ayo coba. Ya Bu. Iya, oke. Silakan Vindi. Saya mau bertanya Bu. Iya. Apa itu radiasi penyiar Bu? Apa itu sayang? Saya mau bertanya, apa itu radiasi penyiar? Radiasi. Penyiar. Nah, radiasi itu adalah salah satu teknik dari pemuliaan tanaman atau pemuliaan dari hewan. Jadi yang diradiasi itu adalah pada gennya. Gennya itu diradiasi.
Nah, di LKPD nanti Ananda akan memiliki kegiatan tentang penyelidikan baik pada hasil pemeliharaan tanaman ataupun pemeliharaan hewan. Nah, jadi Ananda, Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan LKPD ini selama 15 menit ya. Ananda sudah membaca informasi. Carilah macam-macam varietas padi yang dapat Ananda temukan melalui penelusuran di internet, serta tuliskan keunggulan dari varietas tersebut. Jawaban 1. Padi Arize. Keunggulannya itu: pertama, tahan terhadap bakteri. 2. Durasi panen 120-125 hari setelah semai. 3. Cocok untuk musim hujan dan musim kering. 4. Bulan. 5. Jumlah bulir per malai 260 sampai 335. 6. Batang rebah saat hujan. Saudara-saudara, ya, salah satu yang paling dominan kita adalah padi. Ya. Padi adalah tanaman pokok negara kita. Dari padi apa lagi? Cabai. Dari cabai apa lagi? Tomat dan lain sebagainya. Jadi yang mudah pada persilangan yang bagi yang secara konvensional, jadi persilangan itu kan ada yang secara konvensional, ada yang menggunakan bioteknologi pemeliharaan. Nah, yang konvensionalnya itu salah satunya adalah dengan cara persilangan. Nah, persilangannya itu yaitu tadi dengan cara yang tadi itu. Jadi guntingan pertama tadi kan digunting tuh, padinya digunting yang pada bagian atasnya. Nah, itu adalah gunanya untuk membuangnya serbuk sari yang ada pada padi dibuang. Nah, kemudian baru dimasukkan dari serbuk sari dari padi yang kita inginkan. Pewarisan sifat dalam pemeliharaan hewan dilakukan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi dengan cara menghilangkan hewan ternak dengan jenis yang berbeda. Kalau hewan ternak itu kan dari fertilisasi secara internal atau secara perkawinan, yaitu antara sperma dan ovum. Baik, jadi tekniknya itu ada apa saja? Apa saja tekniknya tadi? Secara konvensional. Konvensional, oke. Apa lagi, Di? Bioteknologi dalam pemeliharaan. Bioteknologi dan pemuliaan. Oke. Di sini ada hubungan pewarisan sifat dengan kelangsungan makhluk hidup. Coba Ananda perhatikan, ini tumbuhan apa ini, Nak? Kaktus. Kaktus. Hidupnya di mana? Di gurun. Kira-kira pewarisan sifat apa yang diturunkan oleh kaktus ini kepada keturunannya untuk kelangsungan hidup? Kemampuan apa kira-kira? Air. Akar yang panjang. Memiliki akar yang panjang. Oke, mantap sekali. Itu adalah salah satu ciri yang diwariskan kepada keturunannya. Oke, jagung manis itu adalah salah satu contoh pemuliaan tanaman. Dulu sejarahnya jagung ini, dulu tongkolnya itu nggak sebesar ini, Nak. Lebih kecil lagi. Bulirnya kecil-kecil sekali. Nah, kemudian dilakukan persilangan sehingga tongkolnya besar. Sudah tongkolnya besar, rasanya tidak manis, maka dibuat lagi sekarang yang hasil yang terakhir ini, jagung dengan tongkol yang besar dengan rasa yang manis. Bagaimana jika manusia itu tidak melakukan pemulihaan tanaman? Kebutuhan pangan tidak tercukupi. Kebutuhan pangan tidak akan tercukupi. Oke, jawaban yang sangat pandai sekali. Jadi kenapa tadi awalnya manusia melakukan pemulihaan tanaman dan hewan? Yang pertama adalah karena kebutuhan itu. Jadi kalau seandainya manusia tidak melakukan pemulihaan tanaman, ya tidak akan tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindi Radianda dari kelas 92 akan mempresentasikan sebuah poster, yaitu poster tentang pemeliharaan tanaman dan hewan. Pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang pemeliharaan tanaman. Pemulihaan tanaman.
Pemeliharaan tanaman adalah kegiatan mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan. Pemeliharaan tanaman kadang-kadang disamakan dengan penangkaran tanaman. Kegiatan memelihara tanaman untuk memperbanyak dan menjaga kemurnian. Pada kenyataannya, kegiatan penangkaran adalah sebagian dari pemeliharaan. Selain melakukan penangkaran, pemeliharaan berusaha memperbaiki mutu genetik sehingga diperoleh tanaman yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaka Putranasya dari kelas 91. Saya ingin mempresentasikan pemeliharaan sapi ternak. Dapat dilakukan dengan inseminasi buatan, yaitu memasukkan spermatozoa jantan ke dalam saluran reproduksi betina dan menggunakan alat inseminasi buatan manusia. Jenis sapi yang saya gambar yaitu sapi Holstein. Keuntungan dari pemeliharaan sapi ini dapat menghasilkan bibit yang unggul, meningkatkan harga ekonomis ternak, meningkatkan produksi ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau presentasi Vindi tadi bagaimana? Sudahkah mencakup semua dari pertanyaan yang disampaikan tadi, yang diminta? Dapat nilai berapa? Teman-teman harus ngasih penilaian gitu ya. Ayo, berapa penilaiannya? Jadi, Ananda, tadi presentasinya itu sudah bagus semuanya ya. Kalian bisa di situ memberikan tentang apa sih itu pemeliharaan tanaman hewan, kemudian bahkan sampai memberikan contoh yang mungkin ibu sendiri mungkin ya dalam penyampaiannya mungkin nggak sampai ke sana, tapi Ananda bisa sampai ke sana. Nomor 1, saya sangat mensyukuri segala nikmat Tuhan atas segala sifat yang diturunkan melalui orang tua saya. Jawabannya ya. Saya tidak akan mengolok-olok teman karena bentuk fisiknya, bagaimanapun bentuk fisik seseorang itu merupakan anugerah Tuhan yang sempurna dan harus disyukuri. Ya, sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa pada pertemuan berikutnya kita melakukan ulangan harian. Ini adalah link Google Form untuk hari ini. Terima kasih ya sayang, lanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.